Pemirsa, tiba-tiba semua mendadak greenflation. Apa sih sebenarnya ya greenflation ini sampai jadi bahan saling serang antara Gibran dan Mahfud MD dalam debat kemarin. Dan sebenarnya Gibran ini memang tahu atau sedang lagi ngetes Mahfud MD atau memang ada kondisi mengkhawatirkan sehingga harus waspada terhadap greenflation dan diangkat di dalam debat. Kami juga bahas soal inflasi hijau ini, pemirsa. Oke, kita coba dari maknanya ya. Dari segi makna pemirsa, greenflation atau green inflation adalah istilah yang menggambarkan situasi kenaikan harga materi dan energi akibat dari transisi atau perubahan ke energi hijau. Kata greenflation jadi semakin tenar karena semakin banyak negara-negara yang memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan dengan melakukan transisi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Karena tren ingin pindah ke energi hijau meningkat, suatu negara ini butuh menggunakan bahan material pendukung yang harganya juga naik turun. Karena bahan untuk transisi energi hijau mahal, negara tersebut harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli bahan-bahan mahal tadi. Nah, kemudian greenflation ini bisa terjadi, pemirsa, karena apa? Kita akan lihat informasinya. Ini dia, pemirsa. Bahwa greenflation ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya karena yang pertama adalah kenaikan harga bahan-bahan strategis. Tadi saya sempat sebutkan ya pemirsa. Karena terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ini harga bahan-bahannya naik begitu. Kemudian juga perubahan iklim mengganggu rantai pasokan bahan sehingga menekan harga. Harga jadi berubah juga. Ada tambahan biaya di sini. Kemudian tidak seimbang antara pasokan dan permintaan terhadap energi terbarukan. Makin banyak negara-negara yang akhirnya berkenan untuk pindah atau melakukan transisi energi, tapi ternyata permintaannya banyak sehingga ketersediaannya sedikit. Misal greenflation ini membuat harga bahan-bahan logam, kita ambil seperti itu ya, misalnya timah, aluminium, tembaga, ini meningkat harganya karena bahan ini sering digunakan dalam menciptakan transisi energi hijau. Pertanyaan berikutnya, lalu posisi Indonesia itu seperti apa untuk mendukung energi hijau begitu ya? Kalau greenflation terjadi karena bahan baku mahal, lalu Indonesia yang kaya SDA terpengaruh atau tidak? Kita akan lihat informasinya. Oke, ini dia. Jadi, berdasarkan data dari Dewan Energi Nasional, persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi batu bara sebesar 40%, pemirsa. Jadi kita masih didominasi oleh batu bara. Untuk persentase energi baru terbarukan atau EBT itu meningkat 0,79%, di angka 0,7. Kita anggap segini. Kemudian baurannya adalah minyak bumi itu di 30,1%, gas buminya di 16,28%. Ada lagi bahwa posisi kita sedang berusaha untuk transisi kendaraan konvensional ke listrik. Jadi banyak sekali upaya untuk kita diajak pindah ke listrik begitu. Sehingga ini kemarin kalau untuk kita balik ke EBT-nya sendiri, kita meningkat di angka tadi 0,7% sehingga menjadi saat ini adalah 13, sekian atau 0,9% pada tahun 2023. Ini sebenarnya data ini pemirsa, angka ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu targetnya adalah 17% sekian. Itu datanya. Pemerintah juga menerbitkan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2023 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Jadi rencananya begitu ya, karena tadi targetnya juga tidak terpenuhi, secara bertahap ini terus dicoba untuk memindahkan kendaraan konvensional ke listrik. Saat ini ada 17 pabrik motor dengan menerapkan tingkat komponen dalam negeri 40%, sedangkan untuk mobil baru ada 2 pabrikan, itu pun dari Tiongkok dan juga Korea Selatan. Nah, kemudian pemirsa, bahwa menurut Indef, Indonesia ini masih diuntungkan dengan memiliki sumber daya yang dibutuhkan dalam energi hijau. Dan cadangan mineral Indonesia juga sangat cukup untuk saat ini. Sehingga di Indonesia, greenflation akan muncul dari pemanfaatan pangan menjadi bahan baku energi ramah lingkungan. Atau jika komponen-komponen teknologi ini masih impor. Ini menurut Mas Denny Yuarta dari peneliti Indef. Nah, apalagi seandainya potensi greenflation terjadi di Indonesia yang dialami masyarakat, ini biasanya akan diimbangi dengan yang namanya subsidi. Di Indonesia, subsidi ini akan sulit dihilangkan karena kebijakan populis. Meskipun begitu pemirsa, memang tetap harus ada kebijakan untuk mengantisipasi greenflation yang baru akan terjadi di masa mendatang nanti dengan transisi energi yang bertahap. Jadi nggak bisa buru-buru dengan pajak yang tinggi. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya pemirsa. Nah, ini adalah beberapa negara yang sudah fokus mengembangkan energi ramah lingkungan dan menghadapi greenflation. Kita lihat contohnya seperti apa ya begitu. Kita ambil 2 negara ini, misalnya adalah ada Jerman dan juga Prancis di sini,
yang misalnya yang harus memberlakukan pajak kalau warganya menggunakan energi fosil atau bahan bakar minyak untuk memaksa masyarakatnya pakai energi hijau. Kalau Anda di sana, ini berarti Anda beli bensin itu kena pajak. Di Jerman misalnya, petani di sana ini berunjuk rasa karena harga diesel untuk kebutuhan pertanian naik karena kenaikan pajak, sehingga meningkatkan inflasi. Kemudian mirip-mirip dengan Jerman, Prancis juga menerapkan pajak bahan bakar, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh Prancis. Negara Eropa ini memang umumnya tidak punya banyak sumber daya untuk mendukung energi hijau, sehingga memerlukan anggaran yang tinggi dan dampaknya ke masyarakat yang merasakan harga barang-barang naik. Begitu. Nah, pemirsa, seberapa urgent sebenarnya Indonesia transisi ke energi hijau? Kalaupun sudah mulai energi hijau, ini seperti apa sekarang? Mekanismenya akan seperti apa? Kita akan membahasnya dengan peneliti dari Departemen Ekonomi CSIS usai jeda, pemirsa, dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih bersama kami di Metro Siang dan membahas mendadak Greenflation. Dan sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada Mas Dandi dari CSIS. Mas Dandi, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang, Mas. Oke, Mas, jadi ini isu yang diangkat oleh calon wakil presiden yang dia mendukung pemerintahan sekarang, yang kemudian sorotan terhadap pemerintah sekarang terhadap EBT saja itu masih belum tercapai, masih banyak PR. Pandangan Mas seperti apa? Ya, mungkin kalau saya mau lihat konteks kebijakannya ya, Mas ya. Mungkin terkait dengan urgensi itu memang kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana kita berpindah gitu ya, antara sekarang kita masih fossil base, banyak masih minyak dan gas, dan coba untuk pindah ke renewable energy. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan, dan kebanyakan developing countries atau negara berkembang seperti Indonesia, kita tidak bisa secara langsung, secara signifikan gitu ya, lompat. Makanya kenapa ada terminologi yaitu adalah transisi energi. Transisi energi kita harus tahu di situ juga menekankan pentingnya affordability. Karena kita tahu sendiri kalau negara berkembang kita masih termasuk negara-negara yang memiliki purchasing power yang menengah ke bawah, gitu ya. Nah, tapi ke depannya menurut saya Indonesia sudah harus memikirkan skenario-skenario, gitu ya. Bagaimana kalau nanti memang Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Tentunya energi transition energy ini akan sangat menjadi salah satu channel yang sangat penting untuk kita bisa mencapai hal tersebut. Nah, kalau kita tahu sendiri nih Mas, kita punya target tahun 2045 kita mau jadi negara maju gitu ya. Tapi tahun 2060 kita juga punya target bahwa kita akan net zero emission. Jadi gimana nih caranya nanti pemerintah ke depan, pemerintah yang baru ini bisa membuat dua hal tersebut tersinkronisasi gitu, dan pastinya kita perlu skenario-skenario yang baik gitu ya, dan bagaimana kita bisa bertransisi ke renewable energy, dan pastinya sebisa mungkin smooth gitu ya, tidak membebankan terlalu banyak kepada konsumen. Mungkin itu dari saya. Sebenarnya seberapa menakutkan Greenflation untuk Indonesia, negara Betul. yang notabene kita juga punya sumber daya alam yang lengkap begitu Mas ya. Beda sama negara-negara Eropa yang kesulitan transisi karena mereka tidak punya sumber daya dan harus beli dari luar. Itu seperti apa Mas? Betul, betul. Jadi mungkin betul sekali Mas, kita nggak bisa membandingkan ya. Jadi makanya kemarin bingung juga gitu ya. Ketika ditanya terus jawabannya coba lihat di Prancis gitu ya. Jadi tapi pertama ini memang tren yang terjadi di dunia gitu ya. Dan pastinya kita tidak bisa melihat kalau dampak yang dirasakan di negara-negara Eropa itu akan sama dengan yang dirasakan di Indonesia. Yang pertama tadi sudah disebutkan, memang kita tidak terlalu banyak bertumbuh pada impor untuk barang-barang tersebut. Cuman untuk negara-negara Eropa itu mereka masih sangat banyak mengimpor dari negara-negara luar. Jadi mereka sangat depend gitu ya terhadap impor untuk barang-barang.
Nah, yang Oke. kedua menurut saya mereka juga ada dampak terkait dengan geopolitik yang mereka juga rasakan sekarang gitu ya. Krisis energi akibat dari Rusia dan Ukraina itu juga akan membuat harga-harga komoditas meningkat. Jadi ini pasti akan ada pressure tersendiri terhadap mereka. Dan yang ketiga mungkin menurut saya pajak ataupun tingkat dari penggunaan renewable energy di negara Eropa itu sudah jauh lebih tinggi di Indonesia. Jadi makanya kenapa misalnya ada kenaikan harga ataupun juga ada pajak yang bertambah, itu pasti akan pressure-nya akan lebih besar. Gitu. Sedangkan di Indonesia ini kita masih belum ada. Jadi memang sulit kalau misalnya kita mau menyamakan gitu ya. Jadi Oke. menurut saya itu perbedaan-perbedaan. Oke. Mas, greenflation ini boleh kita sebut adalah dampak dari transisi energi. Prosesnya Mm-mm, menuju ke sana gitu, baru muncul dampaknya. betul. Apakah kita membicarakan ini ibaratnya masih kejauhan, Mas? Mm-mm. Transisi energinya Sebenarnya ini belum soalnya. mm-mm. Sebenarnya sih kalau dibilang kejauhan nggak juga ya Mas ya. Kita tetap harus memperhitungkan skenario-skenario karena renewable energy ini kan memang pertama walaupun kita punya komoditas-komoditasnya gitu ya, kita tidak punya teknologinya. Nah ini mungkin salah satu channel yang akan mempunyai dampak untuk Indonesia nanti ke depannya. Nah ini tapi pemerintah bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi pemerintah misalnya, oke kita akan misalnya menurunkan tarif impor untuk barang-barang teknologi yang memang akan kita sangat butuhkan di industri renewable energy. Nah ini bisa diturunkan. Jadi kita akan semakin fasilitatif atau tarifnya kalau misalnya kita mau impor teknologi akan jadi semakin rendah. Nah ini yang pemerintah yang bisa lakukan gitu ya ke depannya. Dan berdasarkan data perdagangan itu sebenarnya barang-barang environmental goods atau green capital gitu ya, green capital goods itu ternyata pajaknya masih sangat tinggi gitu ya, pajak impor. Nah ini pemerintah harus bisa nih memilih atau membuat kebijakan bagaimana caranya nanti ke depan apabila memang teknologi tersebut atau barang-barang tersebut memang kita butuhkan gitu ya untuk melakukan transisi energi ya ini harus tarifnya diturunkan gitu Dikurangi. ya atau Oke. difasilitasi lebih lebih jauh. Nah Baik. itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meredam potensi adanya green inflation. Baik, Mas Dandi melihat proses atau juga mekanisme transisi energi hijau kita di Indonesia seperti apa? Kalau kita lihat bauran energinya aja masih kurang gitu, masih dari target. EBT-nya juga Betul. masih jauh dari target. Anda melihat kita sudah serius atau belum, Mas? Pastinya kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah gitu ya karena kemarin misalnya kita juga baru punya peraturan-peraturan yang terkait dengan renewable energy dan ini juga kita masih punya satu pekerjaan rumah yang cukup besar misalnya bagaimana sih nanti PLN gitu ya sebagai satu-satunya atau monopoli terkait dengan pengadaan listrik ini untuk bisa nanti lebih involved gitu ya di industri-industri atau renewable energy dan ini mungkin yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan ya bagaimana nanti PLN bisa lebih berperan untuk membantu terkait dengan transisi energi ke depannya. Nah, tapi satu juga Mas yang mungkin saya mau tekankan di sini greenflation ini jangan sampai dijadikan sebagai ketakutan gitu ya. Jadi Oke. nanti kalau misalnya kita transisi energi, kita inflasi akan naik. Semoga konteksnya jangan seperti itu gitu ya. Karena memang ini yang kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di paper-paper, ini yang sebenarnya digaung-gaungkan atau yang menjadi ditakut-takuti gitu ya, supaya akhirnya jadi lebih lambat untuk transisi energinya gitu ya. Misalnya pengusaha-pengusaha yang memang masih heavy fossil fuel gitu ya, mereka suka sekali dengan terms greenflation ini ya. Pastinya untuk bisa mengerem gitu ya, mengerem transisi energi sementara mereka masih bisa menggunakan energi-energi yang murah dan tidak terbarukan. Oke, Dan Mas Dandi, alasan pemerintah target tidak tercapai untuk EBT itu karena energi listrik, pengurangan demand, dan juga infrastruktur yang masih kurang. Alasan ini bisa kita terima atau tidak, Mas? Menurut saya masih bisa kita terima ya. Cuman Oke. komitmen pemerintah ke depan yang saya jelaskan tadi, apabila memang pemerintah ingin
berkomitmen untuk tahun 2060 kita net energy, tentunya hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah sampai sekarang itu tidak cukup ya Mas, menurut saya. Masih banyak sekali pekerjaan rumah, misalnya tadi peraturan-peraturan renewable energy yang mungkin peraturan turunannya belum ada gitu ya, jadi belum bisa diimplementasikan. Ini mungkin harus menjadi catatan bagi semua calon presiden nantinya ya, karena menurut saya ini isunya sangat pertama intergenerasional gitu ya, nggak cuman kita berhenti di generasi ini gitu ya, dan ini mungkin harus menjadi concern anak-anak muda nih ke depannya gitu ya, untuk meminta atau bagaimana kebijakan-kebijakan nanti transisi energi ini untuk bisa jadi lebih kuat gitu ya ke depannya. Nah ini mungkin harus menjadi salah satu pembeda gitu ya, yang mungkin generasi muda yang harus lihat benar-benar di masing-masing kandidat ini. Baik, Mas Dandi, berarti bicara soal transisi energi hijau, greenflation, bahwa kita butuh yang namanya komitmen, waktu, dan juga jangan ditakut-takuti. Begitu ya Mas Dandi ya? Betul. Mas Dandi, terima kasih Betul sekali. atas perspektif Anda di siang hari ini. Sama-sama Mas.